بسم الله الرحمن الرحيم. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang sampai malam ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat sehat, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam yang masih bersemayam dalam diri kita semua. Salam serta sholawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku hambanya senantiasa berdoa dan berharap semoga di akhirat kelak kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yang kita jadikan sumber inspirasinya adalah dari sebuah kitab yang berjudul Adabul Mufrad. Bab ke-9 membahas tentang babu yabur walidai malam yakun maksiyah. Dalam bab ini diberi judul tentang berlaku baik kepada kedua orang tua malam yakun maksiyah, selagi masih dalam koridor yang baik, tidak mengandung unsur maksiat di situ. Jadi selagi itu baik dan tidak mengandung unsur maksiat, maka kita wajib memperlakukan orang tua kita dengan perlakuan yang terbaik. Nah, hadis ke-18 dalam kitab ini berbunyi, Haddasana Muhammad bin Abdul Aziz qala, Haddasana Abdul Malik bin Khattab bin Ubaidillah bin Abi Bakrah al-Basri. Laqituhu birromlah. Qala haddatsani Rashid Abu Muhammad an Syahr bin Hausyab an Ummid Darda an Abi Darda qala. Nah, matan hadisnya berbunyi seperti ini. Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Telah mewasiatkan kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan 9 perkara. Yang pertama, la tusyrik billah syai'an wa in qut'ta au hurrikta. Jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah. Syai'an dengan satu apapun, wa in qut'ta au hurrikta. Sekalipun engkau akan dibunuh atau akan dibakar. Nah, dari sini jamaah sekalian, tentu kita semua sadar bahwa perkara mensekutukan Allah ini adalah sesuatu yang masuk dalam golongan dosa besar. Dan ada banyak sekali dalil Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang ini. Dalam ayat Al-Quran misalnya Allah berfirman bahwa Allah itu mengampuni seluruh dosa kecuali mensekutukan Allah. Wa yaghfiru duna dzalik. Sementara dosa-dosa yang lain, selagi kita bertaubat dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama, insya Allah akan diampuni Allah. Bahkan dalam hadis ini sebuah posisi yang bahkan kita sebagai seorang manusia itu mungkin berada pada kecemasan yang luar biasa. Tapi dalam hadis ini disebutkan sekalipun engkau diperhadapkan pada situasi ancamannya adalah kita dibunuh, dipenggal atau dibakar. Sama-sama ancamannya nyawa. Nah, ini kemudian kita sebetulnya jamaah sekalian sudah pernah mendengarkan banyak kisah tentang bagaimana para orang-orang terdahulu di zaman para nabi, termasuk zaman nabi, itu ada dikisahkan gitu ya, yang bernama Masyitoh. Sampai-sampai kemudian dia tetap teguh mempertahankan keyakinannya sekalipun nyawanya terancam. Kemudian misalnya sahabat Nabi Bilal bin Rabah, seorang budak negro yang kemudian ketika itu posisinya sebagai seorang budak atau hamba sahaya, oleh majikannya dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya sebab saat itu Bilal sudah menerima Islam sebagai keyakinannya,
Tapi ketika diketahui oleh majikannya, lalu kemudian sang majikan menyiksa si Bilal, lalu apa yang dilakukan oleh Bilal? Ketika perutnya ditindih oleh batu besar, dia tetap mengatakan atau berucap ahad, ahad, ahad. Yang itu berarti bahwa Bilal di posisi yang sudah, saya kira sekarat tuh ya, karena digencet dengan batu yang besar, tapi kemudian dia tetap mempertahankan akidahnya. Lalu singkat cerita, dia kemudian dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, kalau enggak Utsman bin Affan. Nah, itu beberapa kisah yang dapat kita jadikan sebagai sumber inspirasi bahwa perkara mengenai mempertahankan akidah atau tidak mensekutukan Allah ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat vital. Lalu yang kedua adalah wala tatrukanna shalah al-maktuba muta'ammidan. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu zimmah. Sebab barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari perlindungan. Maka tidak ada jaminan terhadap dia bagi seorang muslim laki-laki maupun muslim perempuan yang dengan sengaja meninggalkan sholat wajib, maka tidak ada jaminan keamanan baginya. Dan saya kira kita semua sudah mafhum tentang ini, tentang kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam yang kita laksanakan sebagai salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali dalil Al-Qur'an termasuk hadis Nabi yang menjelaskan tentang ini. Misalnya ada hadis Nabi yang berbunyi al-farqu bainal muslim wal kufur tarkus shalah. Yang menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Yang kalau kita memahami secara teks hadis ini, maka barang siapa ketika dia seorang muslim, lalu dengan sengaja meninggalkan sholat, dia tahu bahwa sholat itu sebetulnya wajib. Dia laksanakan, dia kerjakan, tapi dalam dirinya tidak memiliki keyakinan bahwa ketika orang meninggalkan sholat itu akan menimbulkan efek yang luar biasa. Maka kalau dalam hadis ini kita memahami bahwa dia sudah kafir. Karena itulah yang menjadi pembeda antara orang muslim dan orang kafir, yaitu tidak melaksanakan sholat. Terkait dengan ini jamaah sekalian, sebetulnya ini mungkin sesuatu yang bisa kita kaitkan dengan poin ini. Mungkin di antara jamaah sekalian ada yang pernah membaca atau mungkin mendengarkan pandangan-pandangan orang di luar sana, khususnya orang yang memiliki paham liberal, paham sekular, dan virus-virus yang lain itu. Mereka kan ada yang berpendapat bahwa kelak di surga nanti itu, penghuninya itu tidak hanya Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya. Tapi nanti di surga itu kita akan menemukan Bunda Teresa, kita akan menemukan Mahatma Gandhi, kita akan menemukan Siddhartha Gautama, kita akan menemukan Martin Luther King, dan semacamnya itulah. Karena kata dia, orang-orang yang barusan saya sebutkan tadi itu memang dalam sejarah kemanusiaan, itu mereka termasuk orang-orang yang punya andil besar dalam isu-isu kemanusiaan. Mereka dikenal baik, mereka dikenal ya suka menolong, dan memang dalam sejarah dicatat sebagai orang besar lah begitu. Ya, siapa sih yang tidak kenal Mahatma Gandhi, tokoh revolusioner dari India. Kemudian Bunda Teresa, kemudian Siddhartha Gautama yang kemudian itu dikenal hari ini sebagai Buddha dan lain sebagainya. Nah, jadi orang itu mengatakan atau menyampaikan pendapatnya bahwa mereka itu kan baik. Mereka itu dikenal memiliki peran yang sangat besar terhadap peradaban manusia. Memang kalau kita membaca beberapa sumber atau referensi, kita memang menemukan tentang kiprah tokoh-tokoh tersebut. Sehingga pendapat itu mengatakan bahwa ya mereka akan masuk surga juga nanti. Maka ketika digambarkan katanya ada wilayah eksoteris, ada wilayah esoteris. Di wilayah eksoteris itu kita memang berbeda. Ada agama Islam, ada agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu dan seterusnya. Tapi pada level yang lebih mengerucut, bagian esoteris ya istilahnya itu, kita sebetulnya mengarah pada satu titik. Kalau kita melihat pandangan itu, lalu kemudian kita bedah dengan pandangan syariat Islam, maka tentu
pandangan tersebut sangatlah keliru. Karena sekalipun mereka dikenal punya hubungan yang baik sesama manusia, tapi ada satu hal yang itu kemudian punya pengaruh yang sangat signifikan dan sangat besar dalam kaitannya dia sebagai seorang manusia dan juga seorang yang memiliki keyakinan. Khususnya kalau kita lihat, kita bedah dalam syariat Islam, maka yang membedakan itu adalah kita sebagai seorang muslim, kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kita juga wajib mengikuti apa yang menjadi perintah dari Allah dan Rasulnya, sekaligus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sementara mereka-mereka yang tidak meyakini Islam, jelas perkara yang fundamental ini mereka tidak dapatkan. Mereka memang bagus dalam hubungannya sesama manusia, tapi mereka tidak meyakini Allah, mereka tidak meyakini Rasulullah, dan itu pula yang menyebabkan dia tentu tidak akan melaksanakan apa yang menjadi turunan dari perintah Allah dan Rasulnya. Dan satu dari sekian perintah Allah dan Rasulnya adalah sholat. Nah, sehingga ini bukan perkara yang kecil tentang wasiat Nabi yang kedua ini. Bahkan kalau kita kemudian kaitkan dengan ayat Al-Quran, perkara sholat ini itu ternyata tidak sekedar kita melaksanakan. Karena ada posisi atau kondisi di mana kita melaksanakan sholat tapi sholat kita tidak bermakna apa-apa. Bahkan dalam ayat itu disebutkan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Allazina an sholatihim sahun. Mereka yang celaka itu adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, ini kalau kita kaji lebih lanjut ya akan sampai ke situ, bahwa bahkan kita sebagai seorang muslim yang meyakini Allah, yang meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah, melaksanakan kewajibannya, kita laksanakan sholat, tapi kita lalai dari sholat kita. Kita sering menunda-nunda sholat misalnya, atau bahkan sholatnya sampai bolong-bolong. Sebab dalam wasiat Nabi yang kedua ini, dalam hadis ini disebutkan, jangan sekali-kali meninggalkan sholat wajib. Sebab apa? Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib, maka tidak akan ada jaminan keamanan baginya. Nah, maka ini kemudian perlu kita perhatikan baik-baik. Sehingga kaitannya dengan itu lebih lanjut lagi, khususnya kita sebagai seorang muslim, apalagi yang sudah menjadi orang tua, diamanahi anak-anak, kita perlu kemudian membiasakan kepada anak-anak kita untuk senantiasa belajar untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak menunggu sampai mereka balik dulu, bahkan sebelum balik. Ya, makanya kita sebetulnya senang ya ketika masjid ini ramai dengan celotehan anak-anak, karena bagian dari upaya kita untuk membiasakan dia, membiasakan mereka dekat dengan masjid. Tidak justru kemudian dipasang besar-besar depan pintu masjid, anak-anak tidak boleh masuk. Ini kontraproduktif. Sementara kita ingin membiasakan agar anak-anak kita ini, generasi penerus kita ini, dari kecil, dari awal sudah terbiasa dengan masjid. Kemudian yang ketiga, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jangan sekali-kali meminum khamar, karena sungguh khamar itu merupakan kunci dari setiap perilaku kejahatan. Nah, kaitannya dengan ini jamaah sekalian, ada sebuah kisah. Ada orang yang diperhadapkan dengan 3 pilihan, dan ini semua sama-sama dosanya. Yang pertama ada khamar, kemudian ada pisau, yang itu kemudian berpotensi untuk menghilangkan nyawa orang, digunakan untuk membunuh maksudnya. Lalu ada perempuan, yang perempuan ini berpotensi menjerumuskan pelakunya berbuat zina. Lalu kemudian singkat cerita, ternyata ketika yang memilih itu kemudian menjatuhkan pilihannya pada khamar, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Tidak hanya dosa meminum khamar yang dia lakukan, tapi karena pengaruh dari khamar itu yang menyebabkan hilang kesadaran, lalu kemudian dia menzinahi perempuan itu, dan dia juga sekaligus membunuh perempuan itu dengan pisau yang ditawarkan kepada si pelaku. Nah, ini kira-kira semacam ilustrasi ya, bahwa ternyata inilah yang menegaskan bahwa ternyata khamar itu adalah merupakan miftahu kulli syarr, kunci dari setiap perilaku kejahatan. Kaitannya dengan hal itu, mungkin belum lama kita digegerkan dengan sebuah promosi atau iklan dari sebuah bar begitu,
Holy Wings. Ini viral ini jamaah sekalian. Mungkin bapak-bapak sudah membaca tentang berita itu. Memang menggegerkan sekali. Jadi ini bar yang memang identik dengan minuman keras, dengan khamar, itu membuat iklan, membuat promosi. Setiap hari Kamis, bagi yang bernama Muhammad dan yang bernama Maria akan mendapatkan bir gratis. Ini dipromosikan nih di sosial media punya Holy Wings. Dan cepat sekali nyebarnya. Saya kira hari ini kita mungkin sudah mengikuti kasusnya yang terakhir, bahwa sebagian besar bahkan mungkin semua gerai Holy Wings di Jakarta yang kurang lebih berjumlah sekitar 12, itu oleh pemerintah ditutup. Dan itu ternyata merambah ke tempat-tempat yang lain yang ada Holy Wings-nya. Di daerah Riau, kemudian di daerah Surabaya, terkena imbas atau dampaknya. Nah, sekalipun ternyata kalau kita melihat media, itu masih ada aja yang memiliki pendapat yang berbeda. Apalagi zaman sekarang nih, itu yang digerakkan itu para buzzer tuh. Ada di TV One tuh ya, yang menghadirkan beberapa, ada Ustadz Felix Xiao, ada Egy Sujana, kemudian ada siapa? Kemudian ada Eko Kuntadi. Eko Kuntadi ini kan ya memang sudah dikenal ya sebagai buzzer. Nah, kawanannya si Abu Janda lah ya, dan kawan-kawan tuh. Ya, Habib Kribo, Ade Armando, ya semua itulah. Itu satu grup tuh. Dan memang kita kalau perhatikan tuh ya, diskusinya itu ya buzzer-buzzer tuh pasti punya pandangan yang berbeda dari yang seharusnya menjadi sikap kita sebagai seorang muslim. Siapa yang tidak tersinggung, panutannya, teladannya, yang dalam Al-Quran disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dan seterusnya, bahwa dalam pribadi Nabi Muhammad SAW itu ada contoh atau teladan yang terbaik. Lalu kemudian dalam sebuah iklan bar disandingkan dengan khamar atau minuman keras. Dan kenapa juga dipilih hari Kamis ini memang luar biasa tuh. Dan saya setuju dengan pendapatnya Ustadz Felix Xiao bahwa ini sebetulnya ini terstruktur nih yang kayak gini. Tidak mungkin tiba-tiba ada yang tidak sadar, misalnya salah satu bagian dari divisi marketing si Holy Wings ini yang tiba-tiba tidak sengaja mengupload gambar seperti itu atau promosi seperti itu. Tidak mungkin. Pasti itu sudah melalui rapat dengan pemegang saham atau pimpinan yang ada di perusahaan itu, lalu kemudian disepakati bahwa luncurkan. Dalam strategi marketing, ada yang menggunakan strategi seperti itu. Semakin dia kontroversi, itu semakin daya panggilnya itu semakin besar. Dan ini memang kan terasa. Sehingga kita kaitkan dengan peristiwa ini atau fenomena ini, ada pepatah yang berbunyi, baulu zamzam tu'raf. Kencingi sumur zamzam, niscaya engkau akan terkenal. Atau ungkapan yang lebih umum, khalif tu'raf. Buatlah sesuatu yang berbeda, engkau akan terkenal. Nah, sama dengan yang Holy Wings ini. Nabi Muhammad kok disandingkan dengan khamar, itu keterlaluan, kurang ajar tuh. Terus tadi kalau kita cermati tuh ya pendapat para buzzer tuh Pak, yang mungkin kayaknya mereka muslim aja tuh ya, buzzer-buzzer tuh. Eko Kuntadi tuh kayak nggak ada perasaan apa gitu dengan peristiwa ini. Bahkan dia katakan bahwa ini kebablasan aja gitu ya. Ada orang kreatif, disebutkan kreatif malah orang-orang yang kayak gitu. Ya tapi ya mungkin kurang sensitif gitu ya, sehingga terjadilah peristiwa ini. Lalu dikait-kaitkan juga dengan nasib yang katanya kalau di total dari 3.000 karyawan Holy Wings itu 2.000-nya lebih adalah muslim. Lalu kemudian dikait-kaitkan lagi ketika Holy Wings ini ditutup, nanti gimana mereka? Hilang pekerjaan dan semacamnya. Itu semua kan hanya akal-akalan saja. Lagi-lagi saya mengutip pendapat Ustadz Felix Xiao yang mengatakan bahwa sebetulnya dari fenomena ini tidak hanya sebatas perkara Holy Wings-nya sebetulnya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kemudian khamar ini betul-betul peredarannya kalau bisa dihilangkan gitu. Karena begini gambarannya, kalau sekiranya strategi marketing yang dilakukan oleh pihak Holy Wings tadi dengan menyandingkan nama Nabi Muhammad dengan khamar itu, anggaplah responnya itu adem ayem aja. Tidak ada protes keras dari masyarakat tentang iklan itu, maka nanti akan ada lanjutannya tuh. Lanjutannya adalah agama ini akan kemudian dijadikan sebagai sesuatu yang tidak sakral lagi. Jadi itu sebetulnya tujuannya. Ini namanya testing water aja nih. Kalau misalnya
respon dari masyarakat rame, ya tutup. Dan memang kan kemudian terjadi seperti itu kan. Dicarilah siapa penanggung jawabnya. Lalu kemudian gerai-gerai Holy Wings itu pada ditutup. Itu karena respon dari masyarakat keras. Tapi kalau misalnya, nauzubillah nih, yang demikian, ini kan artinya simbol-simbol agama ini kan dijadikan sebagai sasaran. Jadi desakralisasi simbol-simbol keagamaan. Dan ini memang terstruktur yang kayak gitu. Kenapa kemudian tadi saya singgung istilah liberal sekular itu kan juga bagian dari itu. Orang-orang liberal itu bahkan bagaimana agar Al-Quran ini disebut sebagai sesuatu yang hanya sekedar produk budaya, muntaj thaqafi, tidak punya unsur kesakralan sama sekali. Itu kan bahkan sampai kayak gitu. Jadi katanya Al-Quran ini produk budaya saja, tidak sesakral yang kita bayangkan lah, itu diantaranya. Ada juga upaya yang lain, mereka mendesakralisasi Nabi Muhammad sebagai panutan kita. Atau ulama-ulama yang kemudian juga menjadi panutan kita. Wah, banyak sekali tuh upaya-upaya demikian. Nah, kalau kita yang paham atau kita yang mengerti ini tidak punya sensitivitas tentang hal ini, itu akan terjadi kelanjutan dari cerita ini. Alhamdulillah ya, satu sisi kita syukuri bahwa kita masih punya sensitivitas akan hal itu. Berbeda kalau di barat, jamaah sekalian. Di barat itu Tuhan itu sudah jadi bahan olok-olokan. Semakin dia mengolok-olok agama itu semakin keren. Coba aja deh, dari film-film misalnya, biasa aja tuh. Nyindir Yesus yang mereka yakini sebagai Tuhan, itu biasa. Jangan sampai kemudian terjadi di negara kita. Di wasiat Nabi yang ketiga ini sudah jelas sekali disebutkan tentang khamar itu. Dalam hadis juga disebutkan, qaliluhu wa katsiruhu haramun. Sedikit atau banyaknya khamar itu hukumnya haram. Ada bahkan hadis yang lain juga yang menjelaskan tentang khamar, bahwa ada 8 golongan yang kemudian itu kena juga efek dari khamar itu. Jadi tentang khamar ini tidak hanya sampai di situ. Kalau kita kaitkan lagi dengan fenomena Holy Wings ini, kita sebetulnya kasihan dengan saudara kita, sesama muslim yang masih bekerja di tempat-tempat yang demikian. Karena sesungguhnya masuk dalam kategori yang juga kena dari efek khamar ini. Jadi tidak hanya peminumnya, termasuk yang memproduksi. Sekalipun dia tidak minum ya kena juga. Yang mengantar, sekalipun dia tidak minum, itu juga kena. Nah, jadi ini perlu kita jadikan sebagai perhatian. Baik jamaah sekalian, kemudian wasiat yang keempat, berdasarkan hadis Nabi ini adalah wa'ati' walidaika. Dan taatlah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaroka antakhruja min dunyaka fahruj lahuma. Sekalipun mereka memintamu untuk keluar dari duniamu, fahruj lahuma. Maka keluarlah sebab atau oleh karena pesan atau wasiat dari orang tuamu itu. Nah, artinya apa jamaah sekalian? Selagi orang tua kita memerintahkan kepada sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib melaksanakannya. Sebab kalau dalam sebuah dalil disebutkan bahwa la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Artinya kalau misalnya orang tua kita nih meminta kita, nak kamu gak usah sholat ya. Sholat itu gak wajib. Nah itu kita tidak boleh mentaatinya. Tidak boleh ikut terhadap apa yang diminta oleh orang tua kita. Sekalipun dia orang tua kita. Karena apa? Karena tadi unsur perintahnya itu sudah mengandung unsur bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau misalnya kita diminta untuk, misalnya kalau anak-anak disuruh, nak tolong beli garam di warung sebelah, dengarkan tuh, langsung dilaksanakan saat itu juga. Apalagi jelas-jelas yang pesannya baik bagi kita. Misalnya kalau anak-anak kuliah dipesankan oleh orang tuanya, nak kuliah yang rajin, jangan sia-siakan waktunya, kuliah tepat waktu, jangan lama-lama kuliah, nah, itu kan semua baik-baik tuh ya. Maka usahakan untuk dilaksanakan. Kemudian wasiat yang kelima adalah wala tunazi'anna wala tal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan janganlah kalian menentang penguasa dan posisikan atau anggaplah kalau engkau berada di posisi itu. Nah ini maksudnya sebagaimana dalam ayat Al-Quran kan.
Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Nah, jadi pemimpin ini kan memang amanahnya sangat berat, sekaligus besar tanggung jawabnya. Nah, sehingga tugas kita adalah senantiasa mengarahkan dan juga tentu taat dalam hal ini. Kaitannya dengan ini jamaah sekalian, ini memang ada banyak macam pendapat juga gitu ya. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih besar ya, tentang pemerintahan nasional misalnya. Ada yang bahkan sampai beberapa dalil termasuk dalil ini yang dijadikan sebagai dasar, bahkan sampai pendapat itu seperti ini. Pemimpin itu selagi dia muslim pokoknya, selagi dia masih syahadat, pokoknya tidak boleh ditentang sama sekali. Bahkan di demo itu nggak boleh. Sekalipun mungkin kebijakannya itu kontroversi. Tapi ada juga yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa ya kalau misalnya kontroversi dan setelah dikaji kebijakannya memang tidak memberikan manfaat, justru akan menimbulkan madorot, maka bisa ditegur dengan cara yang baik, atau kalau tidak mempan ya dengan cara yang berbeda. Kemudian wasiat yang keenam dari Rasulullah dalam hadis ini adalah wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Dan janganlah engkau kabur dari medan perang. Wa in halakta wa farra ashabuka. Sekalipun engkau akan binasa, sementara kawan-kawanmu itu pada kabur. Dulu di zaman Nabi ketika masa-masa ekspansi Islam tuh, di antara caranya kan ya adalah berperang ya. Bahkan kan kalau sahabat Nabi itu memang di antara yang dia cari adalah syahid. Karena punya ganjaran pahala yang luar biasa. Jadi kalau yang kayak gitu kan jangan bayangkan mereka mau kabur dari perang. Bahkan mereka cari kematian di perang. Kira-kira gitu. Ada sebuah buku yang pernah saya baca, ini membandingkan antara Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid. Dalam ulasannya itu disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab itu oleh Rasulullah tidak pernah ditunjuk sebagai panglima perang. Karena Khalifah Umar ini punya tipikal, ketika perang itu, anak buahnya itu ditinggal aja. Pokoknya dia maju, kalau bisa mati. Makanya oleh Nabi karena dilihat ada potensi yang seperti itu pada diri Umar bin Khattab, itu tidak pernah ditunjuk sebagai panglima perang. Nah kalau Khalid bin Walid itu beda. Dia dikenal panglima perang yang sangat-sangat jitu menyusun strategi atau taktik perang. Makanya dia selalu ditunjuk sebagai panglima perang. Kalau Khalid bin Walid itu sebetulnya nyari syahid juga, tapi beda dengan modelnya Umar. Khalid bin Walid itu membawa sekian banyak luka di tubuhnya, tapi kemudian takdirnya tidak meninggal di medan perang. Kemudian yang berikutnya, ketujuh, wa anfik min taulika ala ahlika, dan berinfaklah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Ternyata kita itu kalau masih punya keluarga yang memang sangat membutuhkan atau kurang mampu, kita misalnya berkelebihan harta nih, sebaiknya kita berikan kepada keluarga kita itu. Karena susunannya begitu. Misalnya kita punya saudara nih, kakak sendiri atau adik sendiri, ternyata mereka termasuk keluarga yang kesulitan. Nah kita sebaiknya utamanya bantu dia dulu, semampu kita. Baru kemudian ya kalau misalnya sudah pada mapan nih semuanya gitu ya, keluarga-keluarga kita, keluarga dekat kita misalnya sudah pada mapan semua, baru kemudian kita tasarrufkan atau distribusikan kepada orang lain. Kemudian yang kedelapan, wala tarfa asoka ala ahlik. Ini kalau diartikan secara kalimat, tarfa asok itu mengangkat senjata. Tapi di sini maksudnya adalah berbuat kasar. Nah, jadi kita diwasiatkan oleh Nabi bahwa wala tarfa asoka ala ahlik. Janganlah engkau berbuat kasar kepada keluargamu. Ahlik itu biasanya diterjemahkan, kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai spesifik kepada pasangan atau istri. Jadi janganlah berbuat kasar terhadap pasanganmu. Itu kalau kita mau terjemahkan secara spesifik. Maka ini juga kita perlu perhatikan betul. Khususnya kepada suami misalnya, kita memang kan diperintahkan untuk berlaku lemah lembut kepada istri kita, kepada pasangan kita. Janganlah disakiti. Karena perempuan itu punya ciri demikian ya. Ada sebuah nasyid, liriknya kayak gini ya. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia tersalah, namun jangan kau lukai hatinya. Dan seterusnya. Jadi gambaran perempuan itu, istri dalam hal ini itu, dalam hadis Nabi kan digambarkan dia tulang rusuk yang bengkok gitu ya. Kalau kita keras,
pengen meluruskan itu bakal patah dia. Tapi kalau kita tidak mau berusaha untuk berupaya untuk meluruskannya, dia akan bengkok terus. Atau ibarat kaca yang berdebu. Jangan terlalu keras membersihkannya karena itu akan berpotensi meretakkan kaca itu. Tapi kalau tidak dibersihkan itu akan buram terus tuh cerminnya atau kacanya. Maka kita sebagai pasangannya, suaminya itu diarahkan. Selain memang kita sebagai qawam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian adalah wa akhifhum fillah azza wa jalla. Meringankan beban mereka. Saudara kita apabila mereka tertimpa masalah. Baik jamaah sekalian, barangkali itu dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.